Selamat datang di channel Memfakta. Kasus baru-baru ini sangat menggemparkan publik. Tak tahu apa yang ada dalam pikiran pelaku, sehingga ia beraninya menghilangkan nyawa seorang wanita yang merupakan kekasihnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita ungkap kisahnya. Perkenalkan wanita yang bernama Dini Sera Afrianti, berusia sekitar 29 tahun. Ia merupakan seorang janda yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat, dan merantau ke kota Surabaya. Diketahui ia memiliki seorang anak laki-laki yang tak pernah ia temui sejak masih bayi, sementara anaknya dititipkan kepada orang tuanya, tapi ia sering mengirimkan sejumlah uang untuk mencukupi biaya hidupnya. Dini menempati sebuah apartemen dan menjalin hubungan asmara dengan seorang pria, yang bernama Gregorius Ronald Tanur, berusia sekitar 31 tahun. Ia merupakan anak dari salah seorang anggota DPR RI. Dini diketahui berpacaran dengan pria tersebut sekitar 6 bulan yang lalu. Mereka sering memposting foto mesra di media sosialnya. Namun sayangnya selama menjalani hubungan dengannya, Dini harus menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari pacarnya. Ronald beberapa kali tidak bisa mengendalikan emosinya. Setiap pertengkaran di antara keduanya selalu diwarnai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Ronald. Dalam akun media sosialnya, Dini sering membagikan perihal permasalahan hubungan antara dia dan pacarnya. Ia bercerita bahwa ia sudah mencoba bersabar, namun sikap pacarnya tetap tidak mau berubah. Ronald merupakan seorang yang berpendidikan tinggi. Setelah lulus di bangku SMA, Ronald melanjutkan pendidikan di Universitas Kristen pada tahun 2009 dan mengambil jurusan ilmu komunikasi. Namun saat itu dia memilih mengundurkan diri dan melanjutkan kuliah di bisnis internasional di kota Surabaya. Pada tahun 2016 Ronald kemudian meneruskan pendidikannya di Holmes Institute, Melbourne, Australia. Menurut beberapa sumber, kejadian ini terjadi pada tanggal 4 Oktober tahun 2023. Saat itu Dini dan Ronald sedang karaoke bersama dengan teman-temannya di salah satu mall terbesar di kota Surabaya. Sekitar jam 12 malam mereka keluar dari tempat itu dan menuju ke parkiran mobil yang berada di bawah. Aktivitas dari keduanya juga terpantau lewat kamera CCTV dan mereka terlibat perdebatan di parkiran tersebut. Jika dilihat dari kelakuannya, mereka diduga sedang mabuk berat dan sedikit tidak sadarkan diri, sehingga perdebatannya semakin memanas dan mereka saling bertengkar. Pada saat itu, ada salah satu petugas keamanan mall tersebut yang mengetahui mereka terlihat bertengkar. Saat cekcok tersebut, Dini menerima beberapa kali pukulan dan tendangan di tubuhnya. Serangan itu dilakukan oleh Ronald secara membabi buta. Dia bahkan tidak memberikan kesempatan Dini untuk menghindarinya. Dalam beberapa artikel yang saya baca, sebenarnya tidak dijelaskan mengenai penyebab dari pertikaian di antara mereka. Namun kuat dugaan bahwa Ronald merasa cemburu dengan teman pria dari Dini, hingga hal itu membuat Ronald melampiaskan seluruh amarahnya. Bahkan beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian mengatakan, Ronald membenturkan botol yang dipegangnya ke kepala Dini sebanyak 2 kali, hingga membuat Dini langsung tergeletak. Lantas Ronald menyalakan mobil miliknya kemudian melindas Dini hingga terseret sejauh 5 meter. Dini pun langsung kehilangan setengah kesadaran. Ia bernapas seperti berat. Beberapa petugas keamanan kemudian mulai mendatangi Ronald. Lantas Ronald turun dari mobil. Saat itulah Ronald memutuskan untuk menaikkan Dini ke bagasi mobilnya. Anak anggota DPR RI itu pun segera membawa kekasihnya yang sudah lemah itu ke apartemen mereka. Sebuah kelakuan yang cukup memilukan dari seorang pria terhadap seorang wanita, terlebih pria itu berstatus sebagai anak seorang pejabat. Ronald benar-benar menunjukkan sikap yang sangat memalukan. Ia seperti orang yang tidak berakal yang hanya mementingkan emosinya sendiri tanpa memikirkan sebab akibat dari perbuatannya itu.
Singkat cerita, Dini kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa ia dinyatakan meninggal dunia. Saat menerima kabar kepergian Dini, pihak keluarga pun sangat terkejut, terlebih anaknya yang harus kehilangan sosok ibu kandungnya meskipun dia jarang bertemu dengannya. Pihak keluarga juga meminta kepada pihak kepolisian untuk menangkap pelakunya dan bertindak tegas. Mereka berharap bahwa tidak ada intervensi hukum dan harus berlaku secara adil. Tak lama kemudian pihak kepolisian mengamankan Ronald dan membawanya ke kantor polisi. Awalnya Ronald dijadikan saksi bersama dengan 17 orang lainnya, namun setelah proses penyelidikan dan interogasi, pihak kepolisian akhirnya menetapkan Ronald sebagai tersangka. Pihak kepolisian juga berjanji bahwa hukum yang akan diterapkan terhadap Ronald sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Teman dari Dini menyatakan bahwa Dini sering curhat kepadanya mengenai sikap dari Ronald. Dini sebenarnya sangat mencintai pacarnya dengan tulus, namun terhalang masalah perilaku yang membuat dia seperti ingin menyerah dan menyudahi hubungan tersebut. Jika dalam suatu hubungan penuh dengan tindak kekerasan maka akan menjadi bumerang dan sulit untuk merubah perilaku tersebut. Teman dari Dini juga sering memberikan saran kepadanya, jika Ronald sudah bertindak kelewat batas, maka Dini harus bersikap tegas dan menyudahi hubungan tersebut. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Ronald langsung ditahan. Atas perbuatannya itu pelaku akan dijerat dengan 2 pasal tentang penganiayaan, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Proses hukum sedang dilakukan dan akan berlaku adil. Semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Dari kejadian itu maka hendaklah memilih pasangan yang benar-benar bisa menjaga hatinya dan setia terhadap pasangannya dan bisa menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak diinginkan. Jadi kami berharap kepada siapapun harus tetap mewaspadai apapun yang menjadi suatu persoalan, baik dalam masalah kecil maupun masalah besar. Demikianlah kisah kriminal kali ini. Apabila ada info yang keliru kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.